sebelum hari pernikahan. Awal mula tuh pastinya. Tuh, Awal mula kejadian. sebelum hari pernikahan tuh dia kebetulan penyayang kucing, gitu kan. Dia kebetulan penyayang kucing, dia kucingnya cukup banyak, aku nggak bisa sebutin ya sampai berapa gitu. Tapi beberapa kucing-kucingnya itu meninggal, maksudnya wafat tanpa sebab. Tanpa sebab. Jadi posisi kamar mandi ini awalnya dia ketutup atau kebuka? Tutup. Ketutup nih. Ya dong. Dia masuk. Lihat kucing di atas. Kucingnya dia Di atas bed betap dengan darah penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri. Kembali lagi bersama saya Riko di Ngismis, ngobrolin kisah misteri. Buat kalian teman-teman Sobat Misteri, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen, biar kita lebih semangat untuk bikin video buat kalian nikmati di rumah. Langsung aja kita tidak berlama-lama, kita sapa narasumber di studio Tanah Gusti. Selamat malam. Selamat Mas. malam. Dedi nih. Dedi. Mas Dedi. Iya. Mas, lagi sibuk apa? Aku kebetulan di sini lagi kerja. Lagi kerja. Asli Surabaya atau di mana? Aku dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Siap. Asli Kebumen. Kebumen. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, siap. Mas katanya punya pengalaman nih. Waktu Mas Dedi menjelang ke pernikahan. Gimana Mas? Betul. Bisa diceritakan lah berbagi pengalamannya. Monggo. Pengalaman ceritaku ya sebelum nikah sama my ex. Oke. My ex. Next. Ya itu karena aku ketemunya itu singkat ya. Ketemunya singkat, terus cuma berapa bulan? 3 sampai 4 bulan gitu. Tapi ya karena dia inginnya kayak semacam ta'aruf lah ya gitu kan. Udah capek jomblo atau apalah gitu. Nah, ketemu aku dengan niat yang baik ya, kenapa enggak gitu dong ya kan. Nah, terus pas dia mengutarakan itu, kalau kayak kita baru chat tuh ya kan, bilang, "Mas, kalau mau serius bawa aku ke orang tuamu." Orang tua. Gitu. Siap. Langsung minta perkenalan gitu. Tapi kan ya aku pikir ya emang harus seperti itu kan, langsung perkenalan aku, keluarga, dan aku harus keluarga dia gitu kan. Nah, berjalannya waktu itu muncullah kayak semacam gangguan-gangguan yang nggak jelas gitulah ya gitu. Tapi akunya nggak peduli sama hal-hal kayak gitu sebenarnya. Nggak ngeh gitu. Nggak ngeh, cuma ya ngerasa iya gitu. Cuma kan nggak inilah ya. Nah, ini terus aku kayak kenalan antara keluarga aku sama keluarga dia dan keluarga aku sama keluarga dia. Akhirnya kita memutuskan untuk ngobrol sama antara keluarga, terus sampai kayak untuk match lagi, maksudnya ketemu lagi. Itu harus direncanain banget gitu, asli. Dan harus direncanain banget antara si keluarga ini karena dia dari Jawa Tengah juga, tapi aku nggak sebutin ya daerahnya gitu kan. Sama inilah ya, daerahnya sama ya, Jawa Tengah juga. Nah, pas itu kita udah saling kenal antara keluarga, kita punya
planning buat tunangan lah disebutnya ya, buat ngikat lah gitu. Itu lebih apa ya, lebih cepet. Kayak aku oh yaudah gitu kan, aku pikir ya aku pribadi juga kayak dari keluarga dan teman-teman kayak udah waktunya dengan umur gitu kan. Gitu ya kan. Ya makanya Ya siap. oh iya gitu. Iya. Ya sudah gitu kan. Iyalah. Terus makanya aku bilang gini kan sama pasanganku dan keluargaku lah ya. Ya my ex lah gitu. Nah itu akhirnya aku bilang sama dia, oh yaudah kalau memang maunya begini ya yuk, bilang gitu kan. Karena ya niat baik itu kenapa enggak gitu kan. Nah. Dan kenapa enggak disegerakan gitu. Jadi aku sama dia itu bukan berarti berpacaran ya, tapi kayak bener-bener ta'aruf gitu. Nah pada saat kita selama 3-4 bulan tuh tapi pernah ketemu nggak? Sempet intens ketemu atau cuma by phone atau gimana? Beberapa kali ketemu, yaitu aku ketemu dia dengan mantanku itu, langsung aku bawa ke rumah, kenalin ke orang tua, dan besokannya aku ketemu langsung ke rumah orang tuanya. Oke. Gitu. Jadi kita nggak ada kayak jalan bareng, berpacaran kayak gitu enggak. Nonton enggak sama sekali. Nah itu makanya kayak merencanakan tanggal pernikahan, tapi yang keluargaku menyadarinya gitu. Harusnya ini nggak boleh gitu, karena dan kebetulan ya semuanya itu masih di bulan Suro. Dan itu harusnya nggak boleh. Nggak boleh seharusnya. Dan bahkan bukan di bulan Suronya, di penghujung Suronya. Di puncaknya. Tuh. Oke. Terus. Nah makanya pada saat itu aku udah feeling tuh, kok nggak enak gitu kan. Mamaku dan keluargaku dikasih tanggal segitu ya kaget dong gitu kan. Tapi mau gimana lagi gitu kan. Nah sebelum itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar lah gitu. Di sini aku bakalan cerita ya. Itu kejadiannya itu sebelum hari pernikahan. Awal mula tuh pastinya. Tuh. Awal mula kejadian. Sebelum hari pernikahan tuh dia kebetulan penyayang kucing gitu kan. Dia kebetulan penyayang kucing, dia kucingnya cukup banyak, aku nggak bisa sebutin ya sampai berapa gitu. Tapi beberapa kucing-kucingnya itu meninggal, maksudnya wafat tanpa sebab. Iya. Bukan kecelakaan, kelindes atau apa. Nah kebetulan mantanku itu dia kan lumayan rajin ya ibadahnya gitu kan, entah ngajinya entah ibadahnya yang lain gitu. Aku bisa ngeliat sendiri ya gitu, karena ya aku melihat itu gitu, bukan dalam artian dia buruk atau gimana, aku nggak bisa nilai itu lah ya gitu. Nah semuanya itu kayak benar-benar di luar logika kita lah ya gitu. Pada saat dia kayak mulai nggak enak perasaannya gitu kan, terus dia melakukan sholat tahajud gitu kan, dan itu banyak yang aneh gitu kan, sampai dia tuh kayak ngomong ke aku by phone. Dia ngomong tuh kayak gini loh, pada saat dia mau ngambil wudhu nih di sholat malam itu, pada saat dia buka pintu itu udah ada salah satu kucingnya dia yang ada di atas bak mandi gitu, dengan pose gaya berdiri gitu sambil ngeliat dia gitu. Dan di bak mandi itu ya darah gitu. Dan sebentar, itu dia. Jadi posisi kamar mandi ini awalnya dia ketutup atau kebuka? Ketutup nih. Ya dong. Dia masuk. Lihat kucing di atas. Kucingnya dia di atas bathtub dengan darah penuh. Okay. Dan dia kayak
mungkin sambil teriak langsung tutup lagi, ya kan? Terus dia buka lagi karena dia sering melakukan sholat tahajud itu ya. Buka lagi, udah nggak ada, terus kucingnya keluar. Darah nggak ada? Nggak ada. Kucing keluar? Ya, itu sebelum dia selesai itu mau melakukan ibadah itu kan, dia ke atas, dia ngeliat sosok yang ya gitulah ya gitu, mungkin sosok hitam gitu yang ada di tangga karena kan lantai 2 kan gitu, dan itu ada kucingnya juga yang di tangga sampai kayak ngeliatin dia gitu kan. Terus dia melakukan sholatnya itu, si kucingnya itu ada di kakinya pada saat dia sholat, nempel di kaki. Khusus gitu biasa. Iya, kayak gitulah gitu, kucing ya kan, manja gitu kan. Nah ini kucingnya juga bukan kucing itu loh ya, bukan kucing apa namanya, kampung. Iya, kucing Anggora gitu. Bukan kucing kampung. Oh, ini kampung. Oh iya salah. Kucing kampung. Nah ya kan, nah pas itu karena dia orangnya tipikalnya gini, dia penyayang kucing kan, dia ngeliat kucing di jalan diambil sama dia. Kasihan gitu. Lah itu dia mungkin ya pikirannya, aku pernah nanya kenapa melakukan itu gitu kan. Ya karena kasihan dia nggak ada yang ngasih makan gitu, dia harus nyari sendiri gitu. Makanya beberapa kucing yang diambil sama dia ya udah kayak gitu, diambil, dipiara tuh. Nah itu sering terjadi berulang-ulang ya, dalam artian pada saat dia melakukan sholat itu, karena namanya perempuan kita harus ngerti ya, kayak dia mungkin butuh petunjuk nih cowok bener apa enggak gitu kan. Gitu kan. Nah dan itu dia kayak selalu melakukan itu gitu. Setiap mau sholat malam di kamar mandi pasti ada itu darah itu enggak, beda cerita, beda inian lagi gitu. Jadi setiap dia sholat lagi itu gangguannya beda-beda. Kayak ada yang ngetok bukan kamarnya tapi pintu rumahnya dia gitu. Karena gini ya, setelah aku pun kan sebagai yang akan menjadi pasangannya, aku ngerasain gitu. Sampai dia akhirnya cerita lah, ada beberapa laki-laki yang suka sama dia gitu. Beberapa laki-laki yang suka sama dia dan ingin dapetin dia gitu. Tapi itu karena dia nggak, gimana sih ceritanya ya, kayak nggak cocok mungkin nggak cocok sama cowok itu ya. Nggak cocoknya bukan nggak cocok antara intern manusianya gitu, tapi ada hal yang dia tidak bisa sama pria gitu loh. Iya. Ada hal yang dia tidak bisa sama pria ini gitu. Faktor X lah atau faktor X ya. Itu dari mungkin mantannya ya gitu, yang kayak cintanya bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi ini aku langsung cerita aja ya. Boleh. Jadi kayak si mantannya ini mungkin melakukan hal-hal yang di luar ini ya, di luar nalar kita lah ya gitu. Dukun itu mungkin. Bisa jadi ya. Begitulah ceritanya ya. Nah tapi itu semua aku pribadi nggak ini ya, nggak peduli lah hal-hal kayak gitu. Tapi aku ngerasain. Karena apa? Itu beberapa kali ada orang tuh kayak naik motor berhenti di depan rumahnya dia, terus naruh sampah gitu, dan isinya belatung gitu. Sempat beberapa kali dia. Gue beberapa kali, bahkan karena dia di lantai 2 ya. Ada motor nih lewat di depan rumahnya dia, tiba-tiba berhenti. Nah karena sering terjadi kayak gitu, adiknya
dari lantai 2 foto gitu kan, foto orang itu naruh gitu terus jalan lagi gitu. Dan itu beberapa kali di teras rumahnya dia itu kayak akhirnya penasaran dibuka, akhirnya penasaran tuh diambil tuh barang itu. iya dilihat isinya belatung. Iya, belatung kecil gitu. Oke. Terus kayak teras rumahnya dia tuh banyak kayak ulat-ulat kecil gitu-gitu kan. Nah, itu kan gangguannya untuk dianya ya. Kalau di akunya sih ya nggak masalah ya, mau diganggu kayak gimana juga. Aku nggak terlalu hal-hal kayak gitu, nggak terlalu ini gitu. Gubris. Nggak terlalu gubris. Ya udah gitu. Nah, pada saat itu dia sempet kayak ke Pak Haji lah, ke Pak Haji untuk kayak konsultasi sih jatuhnya. Wajar lah kalau ada yang biasanya kan. Kayak setiap orang pasti kalau ada apa nih gitu kan, Parno terus kayak langsung gue kena ini gitu, dan dia kayak gitu dan ternyata benar. Ternyata benar gitu kan. Nah, pada saat itu kalau aku pribadi ya, aku ngerasain aja kayak kok ada yang enak gitu. Tapi mohon maaf nih, sebelumnya Mas Dedi ini emang punya kepekaan yang kenceng atau biasa aja, cuman saat itu aja ada pikiran ini nih, bagaimana? Kalau aku pribadi sih biasa aja gitu. Biasa aja. Cuma saat itu aja ya kok perasaan enak gitu aja ya kan. Kenapa itu? Ada apa di sana? Terus lanjut. Biasa aja. Nah, tapi itu aku kan ngekos nih waktu itu nih. Hal yang paling lucu dan yang di mana tuh? Surabaya? Di Surabaya? Enggak, masih di Jakarta. Kita di Surabaya ya? Maaf ya. Enggak apa-apa. Aku masih aku baru di sini ya kan. Nah, pas aku masih di sana kan aku ngekos tuh kebetulan di daerah Tangerang Selatan. Tangsel. Nah, aku sering diganggu kan. Tapi buat aku ya biasa aja gitu, karena kayak ketokan kayak gitu, terus sosok hitam, matanya merah kayak gitu-gitu. Itu lagi di kos tuh? Di kos. Sebelum ke yang lain nih, yang paling mengganggu di kos waktu itu apa? Yang paling mengganggu kan sering tuh ya kan, yang mungkin kaget atau ini kurang ajar itu apa tuh? Lah itu apa tuh? Itu sosok hitam itu kan kayak kok nyampe ke sini gitu di dalam. Iya. Lagi ngapain itu posisi? Iya, ngeliatin aku aja sih. Enggak, Mas Dedinya lagi ngapain? Oh, aku lagi dia muncul atau gimana? Lagi tidur, main handphone gitu. Dia melotot gitu. Ya udah, ada. Kamar aku diketok jam 2. Jam 2. Okay. Aku pribadi orangnya ya cuek-cuek aja ya. Maksudnya easy going lah. Maksudnya kayak gitu-gitu bodo amat gitu. Tapi orang sama yang itu aja nggak ini gitu. Orang sama yang itu aja nggak aku peduliin gitu, nggak ada takutnya tuh sih gitu. Dalam artian bukannya nggak ada takutnya ya, kita takut gitu, tapi bukannya sesumbar atau apa ya gitu. Ya kita tetap ini ya, maksudnya hal-hal yang kayak gitu nggak perlu sampai kita sombongin atau gimana gitu kan. Tetap kita ngerendah gitu. Karena makhluk seperti itu sebenarnya nggak ada itu kepercayaan kalian masing-masing sih ya. Iya gitu. sih. Karena kan jatuhnya kan kalau kayak gitu ada yang percaya, ada yang nggak percaya, tapi ada yang bisa merasakan, ada yang nggak bisa ngerasain gitu. Jadi kayak semuanya balik lagi ke dalam diri kita masing-masing ya. Kayak buat percaya atau enggaknya kan tergantung kalian ya. Tergantung kalian sendiri. Kalau aku ini kan bisa cerita kayak gini karena pengalamanku gitu kan. Pengalaman sendiri kan. Dan makanya pada saat kayak diketok gitu kan jam 2 gitu. Ya aku keluar langsung aku cari. Nggak ada siapa-siapa gitu, dan itu sering gitu. Ya itu semenjak aku berhubungan sama mantan istri aku itu gitu. Maksudnya menjalin hubungan dalam artian mau ke jenjang pernikahan. Dan itu kenceng banget gitu. Berarti hampir tiap hari nih jadi gue. Iya. Gitu. Selama hampir 1 bulan. Karena itu jaraknya antara si tunangan ini kan dia udah ngasih tanggal nih. Iya.
dan keluargaku sebenarnya udah nolak juga sebenarnya kayak, tapi nggak enak ngomong sama pihak Yang cewek. perempuan gitu loh, karena kan aduh kok begini ya gitu loh ya, di surau itu kan gitu kan. Jadi kayak waduh. Nah sebenarnya pas tunangan juga aku udah kayak kayak nggak bagus nih gitu, kayak enggak nih gitu kan. Dan akhirnya ya aku nurut kata orang tua aku juga gitu ya, yang udah di-planningin ya harus dijalanin gitu dengan ya bismillah aja sih ya gitu. Biar semua lancar. Biar sih. semuanya lancar, semua ini lancar mah lancar gitu. Ini perjalanannya itu loh. Berat sekali. Berat sekali gitu kan. Nah pada saat itu banyak kayak gangguan-gangguan yang ada beberapa jadi gini loh, si mantan my ex lah ya, aku nyebutnya my ex aja. My ex-ku itu kata si Pak Hajinya itu, dan dia kan konsultasi ke aku juga telepon by phone. Ini percaya nggak percaya ya, sukmanya dia, aku sih dikasih taunya gitu, ditahan gitu. Bentar, sukmanya ditahan. Diikat gitu, diikat di dalam satu ruangan gitu, di dalam satu ruangan gitu. Jadi kayak si mantannya itu mungkin ingin memiliki dia gitu sih, ingin memiliki dia. Nah tapi si dia ngomong sama si, sambil ngerokok boleh nggak? Boleh lah. Sok atau rokok? Aku ambil rokok dulu ya. Oke, Lanjut ya. lanjut. Nah pas itu ini banyak nih ya, beberapa kucing mati loh Di rumah. di rumah. Ada yang loncat dari lantai 2 ke bawah. Kan nggak mungkin dong Kucing tiba-tiba dia loncat dari lantai 2 ke bawah. 2 ke bawah. Kalaupun dia masih Di dalam kan, rumah atau di depan rumah? depan rumah. Depan rumah. Kalau kucing itu punya nyawa 9 katanya. Katanya. Ya kan? Katanya dong. Karena dia punya, kalau aku lihat kucing itu elastis. Gitu loh. Benar. Dia mau loncat dari ketinggian apapun, Masih bisa mental dia masih bisa mental gitu kan. Dan itu tewas. Hampir Dan yang ngelihat keluarganya. Iya. Keluarganya. Oke. Dan makanya pas aku ini kita balik ke si Pak Haji ya. Pak Haji. Nah ke si Pak Hajinya ini ngelihat kan calonnya siapa gitu kan. Dilihatlah fotoku gitu kan, karena dia ada fotoku kan, otomatis dia ada fotoku, dikasih lihat katanya, ini mas ini insya Allah bisa gitu, kamu bisa nikah sama dia, tapi harus saling kayak nurunin ego lah gitu. Kamu akan dijagain sama mas ini kata gitu. Nah dia sendiri yang telepon aku bilang seperti itu. Nah si Pak Hajinya akhirnya ngobrol juga sama aku kata gitu, buat untuk ngejagain dia atau apa gitu. Kalau aku mikirnya kan ya aku biasa aja gitu ya, maksudnya nggak gimana gitu ya. Otomatis kalau udah menikah emang dijagain kan harusnya gitu. Lah iya. Bener kan? Otomatis gitu, ya kan? Okay. Nggak perlu disuruh kan? Nggak perlu disuruh. Ya mungkin niatnya baik lah ya, kasih tahu. Nantinya Mas Dedi ini menjaganya itu mungkin hal lain lah mungkin. Lah itu bisa jadi. Okay. Akhirnya nih pokoknya si yang hitam itu ada aja gitu, gangguin dia terus gitu. Si hitam terus, itu tadi. Iya, kita nyebutnya si hitam aja. Nah, terus ada satu si Pak Hajinya itu bilang, mohon maaf Mas, aku putus dikit aja. Apa? Total kucing yang udah mati di rumah berapa? Kira-kira yang Mas tahu?
Yang aku tahu tapi aku nggak boleh nyebutin sih. Oh nggak boleh ya. Lebih dari Enak berapa ya? kisaran mungkin? Enak ya. Kisaran kan masih maksa nih. Takutnya Oh enggak. ada yang ngelihat gitu kan. Dan ada yang karena dia cukup banyak tuh kucingnya. Kisaran? Bisa disebut juga. Kalau kisaran tetap nggak bisa. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Oke lah. Oh maksa sih? Enggak. Sorry. Siap. Lanjut mas. Mohon maaf. Gitu. Iya. Jadi makanya aku nggak ini ya, nggak kasih spill. Oke. Dia selalu nelpon aku kan. Selalu nelpon aku. Ya, aku ada di dalam ruangan ini sama kakek-kakek. Kayak ada menyan atau apapun itulah gitu. Iya, kayak ya itu aku nyebutnya kayak dukun mungkin ya gitu kan. Terus dia kayak ngomong kayak gitu. Terus aku kok nggak bisa keluar gitu loh. Mimpinya dia begitu terus. Tapi ya gimana ya? Aku nggak ngerti kayak gitu-gitu ya kan. Ya udah aku iya gitu. Ya udah aku iya aja. Ya berusaha nenangin aja lah ya. Iya, oh iya. Kamu sambil ibadah aja, aku bilang kayak gitu. Kamu sambil ibadah aja buat supaya ini gitu. Standar sekali ya. Karena ibadah ya bener juga sih. Iya dong. Meskipun standar tapi emang bener apalagi. Makanya. Iya kan ya siap. Gitu kan. Nah terus aku juga kan kayak ya aku ibadahku ya masih bolong-bolong juga lah ya. Karena aku kan ya namanya kita belum bisa untuk itu. Ya nggak peduli sama hal-hal kayak gitu sebenarnya sih. Sebenarnya ya. Waduh. Nah kira pas mau menjelang pernikahannya, dia itu yang ada di dalam ruangan. Aku bantu dia dengan doa, gitu kan? Aku bantu dia dengan doa, karena dia diikatnya bukan pakai tali katanya, tapi kayak semacam kawat, gitu. Jadi nggak bisa putus, gitu. Karena yang dia ikat itu kan, yang aku bilang tadi ya, katanya sukmanya, tapi aku kan nggak mengerti itu ya, gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu, ya aku bodo amat sih ya, gitu. Nah pas itu dijalanin terus gitu kan, ya udah aku dengan kitanya kegoblokan kitanya sih ya kayak gitu, kebegoan kitanya dan nggak ketidaktahuan kita gitu ya, ya jalan terus gitu ya, jalan terus aja udah gitu. Lanjut aja lah. Nah dan dia akhirnya beberapa kali ke Pak Haji itu kayak untuk konsultasi terus ya, karena setiap kejadian dia pasti konsultasi gitu. Dan itu sering banget gitu ke Pak Haji itu. Tapi sama Pak Haji itu untung kayak ya dia mungkin dikasih doa gitu. Kita nyebutnya doa aja ya. Dikasih doa, dia harus berdoa ini untuk ini gitu. Intinya untuk kayak kita mengingatkan kita kepada yang Sang Pencipta gitu sih. Jadi kayak apapun itu, entah semuanya yang kita alamin, kita laluin, ya kita barengin untuk selalu ingat gitu kan, kayak mau apa-apa ya bismillah, kalau kita muslim ya gitu ya, non muslim silakan dengan doanya gitu. Nah pada saat itu mau menjelang pernikahan, dia disuruh kayak untuk melakukan ritual kayak beberapa sholat tahajud iya, tapi sebelum tahajud itu dia harus mandi gitu, harus mandi dengan beberapa ya itu kembang yang kayak gitu-gitu lah ya gitu. Nah itu dia lakukan, terus dia sholat sebelum dia kalau nggak salah dia tidur dulu. Dia mandi terus tidur dulu. Ya kan, karena emang niat untuk tahajud itu kan, karena dia habis mandi dia sholat isya terus tidur dulu, dia sholat. Nah karena aku juga harus aku bantu doa ya gitu, aku harus bantu doa juga. Akhirnya dia pada saat di dalam ruangan itu nih kan, dia ngelihat kayak beberapa kayak maksudnya kembang-kembang kayak menyan lah kita nyebutnya ya gitu. Itu dia ditolongin sama sosok bawa bapak katanya, entah kakek-kakek atau bawa bapak gitu.
ditolongin, dikasih tahu jalan keluar gitu kan. Dan dia kayak Itu lagi mimpi juga tuh ya? dia mimpi. Mimpi tuh. Tapi kalau katanya sih ya itu kayak apa ya, raga sukma gitulah ya gitu. Nyata banget tuh. Nyata banget. Bagi gue santai aja. Bagi gue santai aja. Mungkin dia serius banget tuh ya. Dia serius banget gitu. Dan gue cuma bilang, kayak dia nelpon kan otomatis di sholat tahajud itu kan pasti pagi dong. Kayak gue lagi tidur, iya. Oh iya. Ya udah doa aja ya. Tidur gitu. Gitu kan. Nah, makanya pada saat itu kayak udah gimana ya? Bagi dia mah genting gitu ya. Karena di dalam mimpi itu kayaknya dia kayak perjalanan kemana-mana gitu. Dia keluar dari satu ruangan itu, dia berlari, dia ketemu bapak itu, ditunjukkan ke arah sana, dia ketemu lagi bapak itu, kamu keluar lewat sana gitu. Dan akhirnya dia pas di keluar tiba-tiba di kuburan gitu, kata dia gitu, di kuburan yang banyak makam gini. Tapi ada satu ibu-ibu yang nolongin dia, katanya dianterin sampai pagar rumahnya. Pada saat dia sampai pagar rumahnya dia masuk, dia pamitan sama ibu-ibu itu, dia cuma bilang assalamualaikum bu, terima kasih kayak gitu kan. Terus dia masuk, nah dia kebangun, dan bangun dia mau subuhan, azan subuh gitu. Jadi kayak tidurnya mungkin sebentar ya, tapi perjalanannya kayak jauh banget gitu loh. Nah itu, akhirnya dia subuhan, terus dia udah enakan tuh pas karena jatuhnya lepas dia ya kan, gitu. Dia lepas terus ya udah kayak harus subuhan, terus dia harus kerja gitu loh, karena dia kan kerja juga ya, ada salah satu kerjaannya dia di itulah gitu. Nah yang bener-bener aku nggak ngerti ya, maksudnya nggak ngerti ya gitu. Ya udah, akhirnya terjadilah pernikahan itu. Gitu. Akhirnya setelah perjalanan tadi itu terjadilah pernikahan. Tapi banyak gangguannya. Masih ada gangguan setelah pernikahan itu berarti? Pada saat pernikahan, ya kan, aku menikah sama dia. Wah itu benar-benar lumayan ini ya, kayak apa nih gitu. Kayak apa nih gitu. Kita kayak bertanya-tanya. Nah tapi setelah itu 2 hari, 3 hari ini di luar ini kita ceritakan dari suasana kayak gini ya. Yeah. Kita ngambil yang mistisnya aja ya. Yang nggak masuk akal aja ya, gitu. Yang masuk akal kita nggak ini. Dan itu aku kecelakaan tuh. Wah parah. Tabrak mobil aku. Di saat pulang dari mana nih? Mau berangkat kerja pagi. Kebetulan di jam 10 sampai 11. Jam 10-11an. Pokoknya entah berapa hari setelah menikah, itu aku kecelakaan. Ditabrak sama mobil yang warnanya silver. Gitu. Mau nanya nggak mobil apa? Ntar jawab, janganlah. Gitu ya. Nah itu dah, mobil itu nabrakku. Jadi bener-bener ditabrak. Aku mau nyebrang nih sama beberapa motor kan, si tukang parkir itu udah gitu. Nah si mobil ini tiba-tiba kayak harusnya ngerem malah ngegas gitu kan, malah tancap gas dan udah kejadian gitu. Ini mobil nih aku gini nih, naik kelindes. Ini kakiku 2 kelindes, nggak bisa jalan aku sampai pas bangun dari situ aku masih bisa berdiri gitu. Tapi pada saat sampai parkiran di tempat kerja aku, tahu jatuh aja. Jadi setelah kecelakaan itu masih bisa nih, sehat-sehat aja. Masih bisa diri. Motor lecet nggak? Motor lecet dikit. Padahal mobil itu yang ringsek. Mobilnya ringsek gitu, maksud bukan ringsek banget gitu, maksudnya bempernya sampai ke dalam gitu. Kayak mungkin ngehajar motorku karena gitu kan. Masih bisa berdiri? Aku masih bisa berdiri.
Padahal kakiku kan kegencet ya, kejepit nih dua-duanya nih. Terus sama mobil itu dia mungkin panik ya. Paniknya dia bukannya mundur malah ngegas gitu loh. Jadi aku makin keseret gitu kan. Wah, ngilu dong. Tapi di situ aku nggak ngerasa apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain sakit apa-apa. dikit tuh masa nggak ngerasain? Mungkin. Nggak ada. Nggak ada. Hmm. Aku minum ya? Iya. Boleh kayak enak. Oke. Nah, terus akhirnya ini kan Berdiri. Motor nih. Bangunin nih motor ya kan? Oke ya kan? Terus mobil itu mau digebugin lah sama antara ojol atau ini itu ya kan? Tapi si mobil itu bilang, ntar di depan aja. Tiba-tiba tuh mobil kabur ya. Tabrak lari nih ceritanya. Kabur. Terus. Lah aku ngeliat tuh, bang, udah nggak usah bang. Nggak usah dikejar bang, udah nggak apa-apa. Gua nggak apa-apa kok bang. Kenapa-napa ini? Iya gitu kan. Wah kenapa-napa kok bang gitu. Terus bener bang, abang nggak apa-apa gitu kan. Kenceng loh bang tadi bang, tapi abang nggak apa-apa gitu. Waduh gitu kan. Aneh. Iya nggak apa-apa bang, santai bang ya. Gue bilang udah biarin aja, rezekinya dia baru berarti bang. Apa sih gue bilang gitu. Ya udah bang ya, aku berangkat kerja lah ya. Pas nyampe parkiran di tempat kerjaanku, nggak bisa bangun langsung. Pas naruh motor kayak kita kaki satu pasti turun dong gitu kan. Tapi langsung jatuh. Langsung jatuh gitu sama motornya. Iya. Gitu. Oke. Telepon stafku lah ya, gitu. Maksudnya teman kerja. Masih posisi tiduran tuh? Iya. Terus minggir kan, duduk gitu kan, terus bilang, sini, abang jatuh nih di parkiran. Abang nggak bisa bangun nih, tolong dong, gitu kan. Lari dong, semua dia pada nolongin. Udah bang, abang pulang aja, kata gitu. Karena pada datang semua tuh. Abang pulang aja, bisa nggak pulang? Abang pulang katanya. Oh, bisa, kayak gitu. Kan ya namanya motor udah naik mah ya tinggal jalan doang. Yang was-was tuh yang kita macet, takutnya kaki turun kan gitu kan. Gue jatuh lagi. Nah pas udah gitu, aku nyampe rumah, nyampe waktu itu pada saat itu aku masih ngekos karena masih dalam seminggu atau enggak 2 minggu masih stay di kosan. My ex itu masih kerja. Nah pada saat aku nyampe tempat kosku gitu, nyari senderan tembok gitu dong, karena udah pasti nggak bisa berdiri nih gitu kan. Wah entah remuk atau apa nih kaki gitu. Pikirannya udah waduh gimana nih. Jadi perjalanan itu udah ngerasain nggak enak kaki itu ya? Nggak ada rasanya malah gitu, nggak ada rasanya, nggak bengkak juga gitu, nggak bengkak, tapi kayak biasa, tapi kok kayak udah nggak ada di kaki gitu. Jadi aku berhentiin motor itu, nyari tembok, nempel ke tembok, jatohin tuh motor, terus kayak aku ngerangkak ke ruang tamunya si kosan itu, terus aku duduk. Mati rasa gitu ya? Parah. Mati rasa parah gitu. Dan aku duduk di di ruang tamunya, terus aku sambil nungguin my ex pulang kerja gitu kan, aku nonton TV. Udah, karena nggak bisa kemana-mana, di sini aja udah gitu kan. Akhirnya dia pulang kerja, terus kayak ngelihat, Mas kamu kenapa gitu kan? Nggak bisa jalan, udah nggak usah banyak nanya gitu. Lu kenapa katanya? Udah anterin pen pipis gitu. Gue udah kebelet kencing gitu kan. Nah gitu akhirnya gue langsung dibopong lah sama dia. Nah kebetulan yang jaga kos itu ada suami istri juga, bantuin aku juga gitu kan. Nah beberapa kali kayak ya itulah godaan-godaan yang aneh-aneh lah ya. Banyak lah gitu yang nggak bisa dipikir sama lu. Ini mungkin yang godaannya yang paling bikin aneh, brengsek, nggak bisa dimaafin. Mungkin ada yang kayak gitu atau gimana, akhirnya Mas Dedi ini ngelawan atau gimana? Ada nggak kira-kira setelah itu kejadian yang benar-benar ekstrim lah? Oh enggak, kalau kayak gitu-gitu sih enggak sih, karena gini ya. Aku kebetulan orangnya sabar banget sih ya. Maksudnya dalam artian ya udahlah ya, nggak perlu dipanjangin, nggak perlu dipermasalahin gitu. Terus kayak misalnya ada gangguan-gangguan yang aneh-aneh gitu kan, ya udah, aku sih orangnya gitu. Cuma kalau aku bisa kayak
ngejagain aja gitu. Kayak mantan istriku, mantan my ex lah ya. My ex itu kayak selalu ketakutan. Padahal aku takut kamu tinggalin keluar gitu. Aku takut kamu tinggalin keluar. Loh, aku kan harus kerja gitu. Iya, tapi kalau aku di rumah terus kayak untuk berangkat kerja gitu takut gitu. Jadi selalu saat ada aku dia nyaman, tenang gitu. Terus kayak ngadu ada suara ini, bahkan ada ketawa, ada anak-anak kecil yang nggak jelas lah ya gitu. Ada suara ketawa-ketawa juga. Iya. Waktu itu masih kejadian di kos, terus pindah ke rumah kayak gitu. Itu banyak yang apa namanya? Keinjek. Banyak yang kayak ada anak kecil yang ngajak main kayak gitu-gitu lah ya. Terus ada ketawa ini itu gitu. Nah, dia tuh selalu ngadu ke aku gitu kan. Ini tuh sering ya? Wah, sering banget. Dia ngeliat yang si item itu juga ada gitu. Itu ada itu gitu. Dia entah dia halusinasi atau gimana aku nggak ngerti gitu. Tapi cuma mana aku lihat kayak gitu. Aku buka pintu mana malam-malam kayak gitu. Nggak ada, maksud aku ya udah, cuma aku kayak jangan ganggu ya gitu dong, ya nggak sih, kita kan baru nikah nih. baru asik-asiknya gitu kan, harusnya yang enjoy yang bahagia kok begini gitu. Cuma akunya ya biasa aja gitu, nggak terlalu nanggepin sih gitu. Terus apa lagi nih? Nah, kira-kira nih apa endingnya dari cerita itu gimana nih? Yang lebih seremnya lagi nih. Oh, setelah itu udah nggak ada lagi. Atau masih berkelanjutan sampai masnya jadi X itu lagi? Iya. Pertama, aku nggak bisa lanjut sama beliau gitu. Karena bukan hal yang seperti itunya gitu. Tapi dianya yang tidak bisa ngontrol emosional gitu kan, tidak bisa ngontrol dirinya dia, terus tutur katanya kayak gitu. Mungkin terganggu dengan pikirannya sendiri. Betul. Karena hal-hal yang kayak gitu kan jatuhnya ganggu ke energi kitanya ya gitu. Kalau aku pribadi kan nggak ngerasa keganggu atau gimana gitu. Tapi bagi dia gitu, karena dia peka mungkin ya gitu, peka. Tapi kan ya akunya biasa aja gitu kan. Nah, dia tuh selalu masih bilang, kok aku mimpi ini. Nah, mimpilah mantannya gitu. Pada akhirnya dia ngimpi mantannya itu. Mantannya bukan mantannya sebenarnya. Jadi laki-laki yang mengejar-ngejar dia. Oh, cowok yang suka banget sama dia tadi tuh. Okay. Dalam artian maaf ya, dia tidak tersentuh sama pria-pria. Dan dia benar-benar menjaga itu semua untuk suaminya. Mungkin ada hal-hal yang buat pria-pria yang seperti itu untuk kayak gimana ya, kita nggak tahu lah ya. Karena kan yang diincar kan yang seperti itunya. Dan itu aku sebagai suaminya menyadari itu pada saat malam pertama itu. Oh ini. Jadi orang itu mungkin makin kesel ya atau gimana gitu, nggak ngerti lah ya. Mungkin makin kesel atau marah atau apa gitu. Akhirnya ngelakuin hal itu ya. Karena laki-laki itu yang dapetin gitu loh. Iya kan? Dia nggak bisa dapetin ya, setiap orang yang pengen dapetin dia kan dipersulit karena dia beberapa kali gagal nikah gitu loh. Gagal untuk mau menjenjang ke pernikahan udah gagal, mau tunangan aja udah gagal gitu. Jadi kayak banyak halangannya, dan itu ya aku nggak tahu kenapa sih gitu kan. Sampai foto aku dikasih lihat si beliaunya itu Pak Haji itu kan gitu. Ya Mas ini
bisa gitu, kamu nanti ini ya main gitu. Aku sih ya nggak peduli juga gitu, maksudnya oh iya iya aja gitu. Si doinya mungkin nggak kuat atau kayak ini Betul. gini kayak ini, oh mungkin ini nih jalannya ini, akhirnya Betul. sampai ke situ. Dia nggak kuat. Oke, itu aja Mas Dedi. Tuh Apa? kalau bagi aku sih ya serem ya. Kita mau bahagia nih, mau nikah nih, tapi di perjalanan itu kita diganggu dan kita sebenarnya nggak mau ngurusin, tapi kok terus-terusan sampai terjadilah pernikahan Gitu. dan ya itulah cerita tadi dari Mas Dedi. Gimana pendapat kalian sobat misteri? Langsung aja kalian komen di kolom komentar apapun yang pengen kalian tanyain, apapun yang pengen kalian komen aja. Oh jadi Komen begitu ya aja, deket iya. Mas Dedi ya. Oke lah kalau begitu. Jumpa lagi bersama saya Riko di Mismis, ngobrolin kisah misteri.